Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang ada di surga. Kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong memahami kebenaran firman Tuhan kepada kami. Jika kami memahami, biarkan kami hidup dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Perjanjianmu. Ayo baca 1, 2, 3. Dan memberi namamu kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang terus sampai di tanah yang telah tertutup oleh Tuhan. Amin. Tuhan berjanji selamanya melalui perjanjian, dan Tuhan melakukan melalui perjanjian. Jika kita belajar perjanjian ada terakhir kali. Hari ini kita ingin belajar perjanjian untuk kedua kalinya. Sisilah Kejadian pasal 5 sejak Adam sampai Nuh. Ayo baca. Ayo 1, 2, 3. Dan memberikan namamu kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang terus sampai di tanah yang telah tertutup oleh Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah dia Nuh adalah seorang pengajar yang tidak bercela di antara orang-orang di zamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Apa latar belakang saat itu? Pada saat itu kita perlu memahami sesuatu. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Inilah semua, bumi semua ini penuh. Inilah alasan penghakiman. Penghakiman Tuhan sudah ditetapkan. Siapa yang bisa cari tahu? Itulah Metusalah. Siapa Metusalah? Kakek Nuh dan anak Henok yang berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun. Mengucapkan Ibrani Metusalah adalah Mutushalah. Mutu artinya kematian. Shalah artinya untuk mengirim. Artinya saat dia mati, arti dikirim. Saat dia mati, penghakiman arti datang. Inilah Mutusalai nama artinya. Siapa yang menamai anak seperti ini? Tuhan telah menyatakan kehendaknya melalui nama-nama. Penghakiman Tuhan tidak didasarkan pada emosi manusia. Ketika dosa penuh, Tuhan menghakimi. Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat melalui nabi sebelum penghakiman. Penghakiman Tuhan direncanakan sejak Henok melahirkan Metusalah. Tuhan memberi mereka kesempatan untuk bertobat selama 1000 tahun. 1000 tahun. Metusalah berusia 969 tahun. Metusalah adalah yang tertua dari nenek moyangnya.
Apa maksudmu? Silakan ikut saya. Tuhan yang kesaraban. Tuhan yang kesaraban. Tuhan yang kesaraban. Pasti ada beberapa orangnya mendengar firman Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, seperti Henok pada saat ini juga. Akan ada beberapa orangnya menanggap firman Tuhan sebagai lelucon. Kejahatan selalu ada melampaui waktu dan negara. Orang jahat tidak pernah berhenti ada. Orang jahat ini adalah orang jahat yang menentang Tuhan. Tetapi Allah membangkitkan orang benar di antara orang fasik. Tuhan selalu mencari orang benar di antara orang jahat di segala zaman. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau begitu, siapa yang benar? Standar orang benar. Mengapa Tuhan menyebutmu sebagai orang benar? Kita harus belajar dari kehidupanmu. Perintah Allah adalah tentang penghakiman. Penghakiman sudah diberikan. Sekali lagi, Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk bertobat selama 1000 tahun. Dan yang Tuhan yang menunjukkan kepada kita jalan untuk hidup. Ini adalah kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Nu adalah orangnya menerima perkenan Tuhan. Siapa penerima anugerah Tuhan? Ini adalah orang yang mengetahui isi hati Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mau berjalan bersamanya. Seorang bukan orang yang memohon untuk menghindari penghakiman. Seorang tidak lagi dari penghakiman. Seorang yang mempersiapkan penghakiman Allah. Menjalani kehidupan persiapan untuk penghakiman Allah. Tuhan memberi perintah kepada mereka yang dapat melaksanakan perintahnya. Apa yang Tuhan memberikan perikatan kepada Anda dan saya? Jika kita disuruh melakukan sesuatu, lakukan aja. Amen. Saya akan bertanya, 반지를 apakah ini banjir lokal atau ini banjir global? Banjir lokal. Ini banjir global. Kejadian pasal 11 ayat 1. Ini semua orang ada. Oke. Next. Berapa jumlah penduduk pada waktu itu? Jangan gagal. Minimal 1 miliar orang. Maksimum 10 miliar orang. Satu kali ini 3 orang diselamatkan. Oke? Oke. Seberapa besar bahteramu? Next. Ini bahtera ini ya next. Ini sekarang Amerika Kentucky
Ini reformasi Bahtera Nu. Next. Ini 138 meter. 14 meter. Ini yang besar, tidak yang kecil. Oke. Apa yang Tuhan perintahkan kepadamu? Next. Apa yang Tuhan perintah kepadamu? Ayo baca 1, 2, 3. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu perfil. Bahtera itu harus kau buat petak-petak dan harus kau tutup dengan kata dari luar dan dari dalam. Ini bahtera bahasa Ibrani. Ini tebak. Ini salib. Ini rumah. Ini lihat. Ini kofel. Apanya? Kafar. Ini bahasa Ibrani kofel. Artinya menuntut bersungguh, maafkan saya balas dendam. Harga pun aku nak. Teks asli kofel tutupi dengan kebesaran, diartikan sebagai perjanji baru, cepat dia dalam dan di luar dengan darah Yesus Kristus. Yang kedua, biarkan makhluk juga memasuki di dalam bahtera. Yang ketiga, bawa makan untuk dimakan. Untuk refleksi, kehidupan di bahtera adalah sekitar 1 tahun. Tuhan menyuruh mereka membuat sesuatu yang belum pernah mereka buat sebelumnya. Tuhan menghakimi dengan hal-hal yang belum pernah mereka alami. Itulah adalah hujan. Mereka harus mengatasi cemoohan dan menganiayaan orang. Apakah mereka tidak percaya pada Tuhan? Mereka semua adalah keturunan Adam. Turunan Adam juga dibawa menjadi keturunan Kain dan keturunan Set. Keturunan Kain membuat cara untuk hidup tanpa Tuhan, dan Tuhan tergantung pada keturunan Set. Bukankah banyak orang percaya pada Tuhan bahkan pada keturunan Set? Artinya pasti ada orang percaya, tetapi bagaimana dengan mereka? Apakah mereka bergabung dalam membangun bahtera Nu? Bukan. Dapat dilihat bahwa mereka juga dilecehkan dan dianiaya. Dan mereka harus mempercaya perlindungan tanggung jawab Tuhan di tengah penghakiman. Silakan ikut saya. Nomor 1, sekalipun kita tidak dapat memahami kehendak Tuhan, kita harus tahan. Amin. Bahtera tidak selalu terbuka. Ada waktu yang ditentukan. Bersiaplah untuk pergi sendirian di jalan yang sepi, dan yang harus kita ketahui adalah kita berjalan di jalan yang sempit. Biarkan aku berjalan dengan komunitas yang disebut kita. Ini kerja. Di tengah-tengah ini, Tuhan selalu bersama kita. Pasal 1 Petrus pasal 3 ayat 20, yaitu kepada lolo mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit
yaitu 8 orangnya diselamatkan oleh air bah itu. Penghakiman air dan penghakiman api di masa depan bukanlah bencana. Itu untuk menyucikan kita. Itu untuk menghilangkan kotoran. Itu sedang disejajarkan di hadapan Tuhan. Nomor 2, silakan ke saya. Kita harus menjadi generasi orang tua dengan anak-anak kita. Ketika dia membangun bahtera, apakah Nu sendiri? Apakah Nu sendiri? Sendirian? Bukan. Mustahil untuk membuat Nu sendirian di zaman ketika teknologi belum sempurna. Lebih dari 4.300 tahun yang lalu. Jelas 3 anak dan mungkin istri dan menantu perempuan juga hadir. Apa yang mereka pikirkan ketika mereka membangun bahtera? Tidakkah anak-anak Nu akan menyatakan perkataan-perkataan ini? Ayah, apakah benar-benar perlu membangun bahtera? Tetangga sebelah percaya pada Tuhan, tetapi mereka tidak mendirikan dan baik-baik saja. Apakah kita harus mengikuti firman Tuhan sejauh ini? Bukankah ini saat bodoh? Bukan 1 atau 2 hari, bukan 1 atau 2 tahun. Sudah beberapa tahun membangun bahtera ini. Bagaimana jika Tuhan tidak mengatakannya? Apa yang dikatakan kepada anak-anaknya saat itu? Anak-anak, bahkan Anda belum melihat apapun, jalankan firman Tuhan seperti yang Anda lihat ke sebaliknya. Itu adalah kehidupan mendengar dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Sulit, tetapi mari kita berjalan sampai akhir bersama-sama. Tuhan bersama kita. Bagaimana Nu dan anak-anaknya membangun bahtera sampai akhir? Apakah dia berjalan dengan iman buta? Benarkah apa yang Tuhan katakan atau tidak? Adakah dia berpikir? Bukan. Itu mungkin karena Nu sedang berjalan sambil mengalami Tuhan yang hidup. Dia mempercaya Tuhan sampai akhir. Amin. Generasi orang tua harus bersama-sama dengan anak generasi berikutnya. Ayo baca 1, 2, 3. Haruslah engkau mengatakan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan menceritakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengatakannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Jika iman kita tidak diturun ke generasi berikutnya, kita akan tidak bisa mengingat Tuhan. Pada akhirnya, seperti di zaman Hakim, kita tidak punya pilihan selain itu. Sesuai dengan pendapat kita sendirian dan menurut apa yang benar. Dengan kata lain, kita dapat dihindari bahwa kita akan menjadi generasi di mana apa yang dilihat dan dinilai menjadi standar, bukan standar firman Tuhan. Imanmu tidak tinggal bersamamu, tetapi kuturunkan ke generasi anak-anaknya. Amin. Langkah iman terhadap anak. Langkah 1, bisakah kita memberikan anak-anak kita kepada Tuhan? Kita harus mengakui bahwa anak-anak kita adalah anak-anak Allah.
bukan anak-anak kita. Sebagaimana Abraham mempersembahkan Ishak, sebagai Hana mempersembahkan Samuel, demikian pula Allah Bapa seolah-olah Dia telah mengorbankan Kristus. Langkah 2, apakah kita mengajarkan firman Tuhan? Contoh beribadah, membaca firman, hidup bakti. Apakah kita berdoa untuk anak-anak kita dalam hal kerajaan Allah? Langkah 3, apakah kita menjalankan firman Tuhan? Orang tua harus hidup menurut firman Tuhan, menunjukkan firman Tuhan kepada anak-anaknya melalui tindakan langsung sampai akhir. Setelah penghakiman, hal pertama yang dilakukan adalah dia menyembah Tuhan. Nomor 3, silakan ikut saya. Generasi harus mampu menutupi kelemahan orang Tuhan. Kita semuanya riset, diatur ulang seperti apa hatimu. Hatinya terungkap dalam Kejadian pasal 9 ayat 12:1. Setelah dia minum anggur, mabuklah dia dan yang dalam kemahnya. Jelas tindak salah. Tetapi bagaimana reaksi anak-anak terhadap ayat seperti itu? Sem dan Yafet. Ayo, baca 1, 2, 3. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan menentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berbaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Balik Ham 1, 2, 3. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya dan diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ayo. Ini lihat bahasa Ibrani lehe. Ini artinya menikmati, menonton dengan mata cabul. Hanya ini menonton, hanya tidak menonton. Ini mati menonton dengan mata cabul dan beritahu saudaramu apa yang akan menjadi akhir dari putra-putra ini. Ini ketemukan dalam Kejadian pasal 92 ayat 25. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa nubuatan Nuh bukanlah nubuatan perasaan pribadi. Ini adalah nubuatan yang dilihat dan diucapkan Tuhan. Nomor 1. Mereka Sem dan Yafet. 1, 2, 3. Lalu katanya, terwujudlah doa Allah Sem. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah. Siap. Ini kutukan Kanaan. Tunggu ya. Saya akan bertanya, mengapa bukan Ham, tetapi kutukan putranya Kanaan? Mungkin saat ini penerimaannya adalah orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Dia pasti mengerti mengapa Kanaan tidak punya pilihan selain dihakimi. Ayo baca 1
1, 2, 3. Berkatalah Berkatalah ia, kukutullah Kanaan. Hendak lama dia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Alih-alih mencoba membangun orang lain, kita entah bagaimana menunjukkan kelemahan mereka dan kelemahannya. Inilah keberdosahan manusia. Kita semua harus mengakui bahwa kita lemah. Tidak ada orang yang sempurna. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 7. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam tangan Tuhan, karena haruslah demikian. Ayo. 1, 2, 3. Hai hamba-hambamu, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gembira, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan manusia. Ketaatan pada otoritas diperlukan. Kita membutuhkan latihan untuk menutupi kasih Tuhan dalam komunitas keluarga, komunitas kerja, tempat kerja kita, komunitas tempat kita berada, komunitas di negeri. Seperti Daud, kita harus mempercayakan penghakiman Tuhan dan harus berbicara di hadapan Tuhan. Jangan berbuat dosa dengan kata-katamu, tetapi katakannya sebenarnya di hadapan Tuhan. Kemudian seperti Yesus, kita harus berdoa untuk mereka. Hal ini sulit, tapi itulah Tuhan minta dari kita. Imam juga ditentukan. Sem dari Nuh, sisilah imam mengalir dari Sem ke Abraham. Kebalikan, Nimrod dari Ham, Kanaan ini mengalir ke dalam sisilah yang menentukan Tuhan. Nanti menara Babel. Ini adalah kutukan. Kebaikan menghasilkan kebaikan, dan kejahatan menghasilkan kejahatan. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah kita senang dengan jalan orang fasik. Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Nuh yang mencoba berjalan di jalan orang benar di antara mereka. Inilah alasan mengapa kita harus berdiri di jalan orang benar. Mau dipakai Tuhan? Amin, amin. Jadilah orang yang mendengarkan dan menataati firman Tuhan. Jadi orang tua dengan anak-anak kita generasi berikutnya. Generasi anak adalah kelemahan generasi orang tua. Jadi orangnya menutupi kesalahanmu dengan kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberitakan kepada kami, sekalipun kita dapat mengerti firman Tuhan, tetapi percaya kepadanya tak dia juga
Mari kita generasi orang tua berjalan sesuai firman bersama generasi anak-anak. Generasi anak juga menutupi kelemahan generasi orang tua. Biarkan kami menjadi orangnya, menunjukkan Anda dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.